Tujuan cari uang dan popularitas sama aja, yang jadi bedanya di mana, Bang? Oke, kita akan jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, kalau teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator atau ingin sukses di YouTube, yang harus teman-teman hindari adalah rasa baper ya. Jadi kalau kalian baper, kalian tidak akan bisa sukses di YouTube. Yang kedua, menanggapi komentar di kolom komentar juga harus dengan pikiran yang bersih, karena nanti teman-teman akan merasakan sendiri ketika teman-teman baru membuat channel terus ada yang julid mengatakan ya sok-sok master, sok-sok segala macam. Itu hal yang biasa kalau di dunia media sosial ya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan abang ini. Jadi yang saya maksud ini masalah di video yang sebelumnya ya. Sebelumnya saya mengatakan di dunia YouTube itu ada dua kategori channel. Yang pertama, channel pengen cari uang atau pengen cari popularitas. Nah, di sana saya menjelaskan kalau ingin cari uang, tema kontennya seperti ini. Untuk cari popularitas, tema kontennya seperti ini. Nah, jadi abang ini bertanya, tujuan cari uang dan popularitas sama aja, yang jadi bedanya di mana, Bang? Oke, saya akan jawab. Nah, yang saya maksud kemarin itu, sekarang teman-teman itu mau cari uang atau cari popularitas. Contoh, kalau channel yang cari popularitas, tentunya teman-teman harus membuat tema dengan menampilkan wajah di depan kamera atau berbicara di depan kamera seperti ini. Jadi lebih kepada public speaking ya. Jadi untuk public speaking sendiri, sekarang itu misalkan teman-teman seorang tukang koperasi atau tukang kredit, ini maaf ya. Tentunya teman-teman tahu dan menguasai dengan bidang teman tersebut. Bagaimana cara menagih, bagaimana menghadapi nanti orang menagih hutang, orang koperasi, pinjol, segala macam. Nah, kalau teman-teman berada atau bekerja di bidang tersebut, tentunya teman-teman memahami bagaimana cara-cara dan istilahnya teman-teman itu paham lah dengan teknik segala macamnya. Tapi itu di luar kamera ya. Walaupun teman-teman itu menguasai materinya tersebut, tapi ketika teman-teman itu berbicara di depan kamera, belum tentu sama ya. Ketika kita berhadapan di kamera seperti ini, itu butuh proses, butuh belajar. Saya sendiri hampir 1 tahun belajar berbicara di depan kamera seperti ini. Nah, jadi yang saya maksud itu tadi, kalau memang kita itu pengen cari uang di YouTube, intinya sekarang kita membahas bagaimana sih cara cepat channel kita itu bisa dimonetisasi supaya bisa tekan kontrak dan video-video yang kita buat itu bisa menghasilkan uang. Nah, caranya yaitu tadi, buatlah tema yang langsung mencari uang, bukan mencari popularitas. Kalau mencari popularitas, walaupun teman-teman itu lucu bagi sebagian orang, tapi di luar sana, tapi ketika berbicara di depan kamera atau cobalah acting dengan kelucuan teman-teman tersebut di depan kamera, itu belum tentu sama ya. Nah, itu butuh proses, menunggu orang suka atau tidak dengan video atau acting lucu teman-teman tersebut. Walaupun terkadang kita di luar terlihat lucu atau sebagian orang mengatakan kita itu lucu, tapi ketika kita berada di depan kamera membuat acting lucu, itu beda lagi, itu belum tentu lucu ya. Tapi kalau kita membuat tema-tema konten seperti re-upload, bukan menampilkan wajah kita, orang tidak tahu siapa yang membuat atau siapa pemilik channel itu akan langsung lebih banyak ditonton dan disukai oleh orang lain. Karena apa? Kita hanya fokus mencari video-video, misalkan video lucu atau video sebuah informasi, lalu kita posting dan kita beritahu kepada penonton, begini loh atau ini loh yang lucu. Jadi kita tuh hanya fokus memberikan hal-hal yang untuk menghibur penonton. Yang kita pikirkan, yang kita fokuskan hanya bagaimana supaya video lucu ini disukai oleh penonton. Bukan kita yang membuat lucu di depan kamera. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau ingin cepat menaikkan channel kalian, buatlah video-video re-upload. Nah, pasti pertanyaan teman-teman itu, video re-upload itu pasti nanti kena pelanggaran oleh YouTube. Video re-upload yang kategori seperti apa? Tidak semua video re-upload itu akan kena pelanggaran oleh YouTube. Kalau teman-teman mau membuat edit atau mengeditnya,
Intinya, video yang teman-teman upload tersebut tidak sama dengan video aslinya. Itu akan lolos monetisasi. Apalagi teman-teman tidak menggunakan musik yang digunakan oleh video tersebut. Hindari video atau musik-musik copyright yang memiliki hak cipta. Gunakanlah musik-musik yang ada di YouTube. Misalkan di video short sudah disediakan musik-musik di video short. Kalau untuk video panjang, gunakanlah musik-musik yang ada di YouTube Studio. Nah, itu juga sudah menyediakan di platformnya sendiri. Seperti di YouTube Studio, teman-teman bisa lihat itu ada musik-musik yang khusus yang tidak memiliki hak cipta. Itu bisa teman-teman gunakan. Jadi, sekarang coba kita lihat channel dari abang kita yang berkomentar barusan. Nah, contohnya tema konten yang abang buat ini. Jadi, tema konten yang abang buat ini sebenarnya sudah tema konten untuk cari uang ya, bukan cari popularitas. Karena di sini tema kontennya memberikan informasi seputar olahraga. Berarti channel abang ini hanya fokus memberikan informasi seputar olahraga, bukan menampakkan atau memperlihatkan wajahnya di depan kamera. Hanya sebuah informasi. Siapa pemilik channel, semua orang tidak akan tahu. Jadi seperti inilah yang saya maksud, apa sih bedanya tema konten untuk mencari popularitas atau mencari uang. Intinya hanya fokus kepada bagaimana supaya channel kita itu cepat berkembang. Kalau kita membuat tema konten dengan hanya untuk mencari popularitas, contohnya lagi seperti channel tutorial yang saya lakukan saat sekarang ini. Channel tutorial seperti ini memang mungkin sebagian dari teman-teman di sana sudah paham pasti aturan YouTube, apa pelanggaran YouTube, bagaimana cara membuat atau mengedit video. Walaupun teman-teman paham, tapi coba teman-teman buat channel tutorial dan jelaskan seperti saya berbicara di depan kamera seperti ini. Apakah teman-teman bisa? Saya yakin butuh proses ya. Tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Hanya berbicara di depan kamera, lalu upload, lalu videonya jadi duit. Ya, itu kan sekarang. Kalian tidak tahu prosesnya saya dulu seperti apa. Jadi, buat teman-teman, ini aja semua penjelasan. Saya bukan merasa pintar. Intinya, jika teman-teman butuh bantuan atau segala macam yang perlu teman-teman pertanyakan seputar dunia YouTube, tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah, saya akan carikan solusi buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.